Selamat pagi. Salam bahagia, sehat, dan sukses untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di channel saya, Dipa Abadi Channel. Dan hari ini saya ingin men-sharingkan tentang impian. Ya, kenapa saya ingin sharingkan tentang impian? Karena ini sebenarnya lanjutan dari video saya sebelumnya. Bahwa untuk mengalami perubahan besar dalam kehidupan kita, itu harus dimulai dari perubahan besar dalam diri kita. Dan salah satu perubahan yang harus terjadi dalam diri kita adalah perubahan secara mental. Nah, salah satu hal penting dalam perubahan mental adalah impian. Orang yang kuat secara mental adalah orang yang memiliki impian yang besar, jelas, dan kemudian motivasi yang kuat untuk mewujudkan impian tersebut. Kenapa impian ini penting? Ya, atau sebelumnya, apa sih impian ini sebenarnya? Impian adalah tujuan yang harus dicapai. Ya, impian adalah tujuan yang harus dicapai, bukan sekedar impian yang boleh-boleh dicapai. Boleh capai, boleh tidak. Bukan seperti itu. Oke, dan dari penjelasan itu bahwa tanpa impian, maka berarti tidak ada tujuan. Oke, bisa kita bayangkan jika kita memiliki sebuah kendaraan yang canggih, tetapi kita tidak punya tujuan, maka jelas kendaraan yang canggih itu pun juga tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, kemudian apa tantangan dalam proses kita mewujudkan ataupun menentukan sebuah impian? Tantangan pertama adalah kita tidak terbiasa dengan menentukan sebuah impian. Kita tidak terbiasa dalam proses penentuan impian. Karena selama ini dari kecil mungkin di sekitar kita tidak terbiasa untuk diarahkan ataupun dibimbing ataupun diizinkan untuk memiliki sebuah impian. Bahkan ketika kita mulai menghayal waktu itu, waktu kita masih kecil, ya mungkin orang-orang sekitar kita mengatakan jangan menghayal. Ataupun mungkin ada pernyataan jangan mimpi terlalu tinggi, nanti jatuh, sakit rasanya. Ya, itu satu pernyataan-pernyataan yang seringkali menghalangi kita untuk memiliki sebuah impian. Nah, di samping itu, kita juga tidak tahu atau tidak ada yang memberitahu kita, tidak ada orang yang memberikan kita satu pemahaman tentang pentingnya sebuah impian. Ya, tentang pentingnya sebuah impian. Jadi inilah beberapa tantangan yang membuat kita tidak memiliki impian. Ya, jadi Benjamin Disraeli mengatakan bahwa rahasia kesuksesan adalah keteguhan pada tujuan. Nah, sementara kalau impian kita tidak ada, berarti tujuan tidak ada. Ya, bagaimana kita memiliki satu keteguhan ya dengan sesuatu yang kita tidak miliki? Ya, dan kemudian mengapa kita harus memiliki impian yang besar? Ya, mengapa kita harus memiliki impian yang besar? Yang pertama adalah karena kita memiliki potensi. Kita memiliki potensi yang luar biasa dahsyat di dalam diri kita. Ya, sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, jadi masalahnya adalah kita memiliki potensi yang luar biasa, tetapi kita tidak punya satu impian yang besar. Ini masalahnya. Jadi mubazir potensi yang kita miliki itu. Oke. Bahkan pembimbing saya, Mr. Patman Senatiraja, selalu mengatakan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang sama. Setiap manusia memiliki potensi yang sama sebenarnya. Ya, jadi orang-orang sukses dunia hari ini sebenarnya potensinya sama dengan kita. Sebenarnya. Cuman selama ini kita tidak disadarkan tentang hal tersebut. Ya, dan kemudian kenapa juga kita harus memiliki impian yang besar? Ya, kalau impian kita kecil, kita tidak akan bertumbuh. Oke, maka kenapa impian kita harus besar? Ya, untuk kita bertumbuh. Oke, jadi untuk mencapai impian besar itu maka kita harus bertumbuh kemudian. Oke. Nah, kemudian beberapa hal penting dalam penentuan impian. Yang pertama harus kita ingat bahwa impian ini, penentuan impian ini adalah proses mental. Impian ini adalah proses mental. Nah, untuk mewujudkan
impian ini butuh proses berikutnya, yaitu upaya fisik atau tindakan fisik yang didukung dengan faktor emosional dan juga spiritual. Ya, di luar banyak orang memiliki impian ataupun keinginan untuk mencapai hal yang lebih besar, tetapi tidak didukung dengan tindakan-tindakan nyata, tidak didukung dengan upaya fisik. Nah, itu sama saja dengan impian kosong. Dan dalam konteks ini bukan itu yang kita maksud. Ya, memang untuk ada upaya fisik memang ada faktor pengaruh dari faktor emosional dan juga sisi spiritual. Nah, itu yang pertama, mengapa beberapa hal yang penting dalam proses penentuan impian. Nah, kemudian yang kedua yang penting untuk kita sadari adalah setiap manusia memiliki hak untuk menentukan impiannya dan kemudian berjuang untuk meraih impian tersebut. Setiap manusia, ya, setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memiliki sebuah impian dan kemudian berjuang untuk meraihnya. Oke. Nah, selanjutnya, kekuatan sebuah impian itu terletak pada alasan mendasarnya. Bukan pada impiannya, tetapi pada alasan mendasar di balik impian tersebut. Oke. Jadi, alasan mendasar ini yang kemudian lebih penting daripada impiannya. Impian tanpa alasan mendasar itu tidak ada power di balik impian itu. Maka yang paling penting dalam penentuan impian ini adalah alasan mendasar di balik dari impian tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, mengapa orang pada umumnya tidak menentukan impian mereka? Yang pertama tentunya karena mereka tidak tahu. Ya, mereka tidak tahu bahwa penentuan impian adalah proses yang paling mendasar untuk meraih hal-hal besar dalam kehidupan ini. Mereka tidak mengerti dan tidak ada yang memberitahu. Nah, mudah-mudahan dari sharing hari ini, ya, Bapak Ibu dan teman-teman yang menyimak video ini, ada satu kesadaran bahwa ternyata impian itu penting. Karena tanpa impian tidak ada tujuan. Nah, kemudian yang kedua, kenapa orang tidak menentukan impian mereka? Ini karena citra diri yang lemah, citra diri yang rendah. Ya, sudah terbiasa dalam pola pikirnya bahwa katakan berasal dari orang miskin dan biasa-biasa saja, dan itulah realita yang kemudian akan seterusnya seperti itu. Oke, jadi ini dua hal mengapa banyak orang tidak menentukan impian mereka. Nah, apa akibatnya jika kita tidak punya impian? Kita tidak menentukan impian kita. Ada dua penyakit yang muncul dari ketidakadanya impian itu. Penyakit yang pertama adalah laziness. Penyakit yang pertama adalah laziness atau kemalasan. Oke, jadi orang yang tidak punya impian cenderung bermalas-malasan, tidak memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin. Ya, jadi mudah-mudahan yang menonton video ini tidak ada yang mengidap penyakit ini. Kemudian penyakit yang kedua adalah excusitis. Excusitis itu artinya penyakit banyak alasan. Ya, penyakit banyak alasan. Bahkan ketika peluang datang pun di hadapannya, yang tinggal diambil peluang itu. Mereka selalu punya alasan untuk tidak mengambil peluang itu. Mereka selalu punya alasan untuk tidak melakukan suatu tindakan yang nyata. Ya, jadi ini adalah dua penyakit yang sangat berbahaya. Mudah-mudahan teman-teman yang menyimak video ini hari ini, ya, mudah-mudahan tidak ada yang mengidap kedua penyakit itu. Tetapi kalaupun ada yang mengidap penyakit itu, mudah-mudahan hari ini sadar bahwa kenapa ya saya tidak punya mengidap penyakit laziness dan excusitis. Jawabannya sudah tahu. Berarti saya belum ada impian. Berarti saya belum menentukan impian saya untuk masa depan saya. Oke, padahal seperti yang saya sampaikan tadi, kita memiliki potensi yang luar biasa untuk bisa mencapai hal-hal besar dalam hidup kita. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Oke. Nah, kemudian bagaimana caranya dalam untuk kita bisa menentukan impian kita? Saran saya yang pertama adalah temukanlah komunitas. Komunitas yang positif, ya, yang terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Ya, saya rasa banyak komunitas-komunitas yang positif bisa kita ikuti. Yang kedua adalah temukanlah mentor. Temukanlah mentor
yang akan membimbing kita, ya, menyadarkan kita, memberikan kita pencerahan-pencerahan terkait dengan impian ini. Karena sekali lagi, impian adalah ibaratnya sebuah titik dari sebuah garis. Kalau titiknya kita tidak buat, maka garis tidak akan terjadi. Apa titik itu? Impian. Ya, impian adalah segala-galanya. Ya, masa depan Anda, masa depan kita ditentukan oleh apa impian kita masing-masing. Dan saya bersyukur sekali dalam 20 tahun terakhir ini, awal perjalanan saya adalah berawal dari penentuan impian. Dan saya masih ingat impian pertama saya adalah keliling Eropa. Dan setahun kemudian saya membuktikan bahwa saya bisa keliling Eropa, berbagai negara waktu itu. Meskipun pada saat awal banyak orang mentertawakan saya. Banyak orang mengatakan tidak mungkin. Ya, tetapi saya membuktikan ya dengan tindakan fisik, kerja keras, komitmen, konsisten, disiplin, dan kemudian dibarengi juga dengan peningkatan dari sisi spiritual dan juga dari sisi emosional. Dan saya membuktikan bahwa saya bisa mewujudkan impian demi impian yang saya sudah tentukan. Dan semua itu berawal dari penentuan impian. Baik teman-teman, itu sharing saya di video kali ini. Semoga bermanfaat, meskipun sekali lagi ini tidak menjawab segala macam keseluruhan dari materi tentang impian, tapi mudah-mudahan ini menjadi satu bibit yang mulai tertanam dalam pikiran kita masing-masing untuk kita kembali menggali ya lebih dalam lagi ya dari diri kita masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan, sharingkan hari ini, saat ini, dan sampai bertemu di video saya berikutnya. Terima kasih.